Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kanal YouTube aku. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai media belajar dan sumber belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurfadila Turiswi. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Makassar. Nah, ini merupakan tugas mata kuliah saya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dosen pengampunya itu adalah Ibu Nur Husna SPD MPD. Nah, kita akan membahas mengenai media belajar dan sumber belajar. Jadi, apa saja pengertian media belajar, apa dampak penggunaan media dalam pembelajaran, dan apa fungsi media pembelajaran. Selanjutnya juga kita akan membahas mengenai apa pengertian sumber belajar, apa manfaat dan ciri sumber belajar itu sendiri, dan bagaimana pemilihan sumber belajar. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi pembahasan yang pertama yaitu apa pengertian dari media belajar. Tapi sebelumnya, sebelum kita ketahui apa pengertian dari media pembelajaran, kita harus tahu apa pengertian dari media itu sendiri. Jadi media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Ada juga pendapat dari Eli dan Gerlich, ia mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar, ia adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan dalam mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya dalam meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan juga berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan juga sempurna. Juga dapat disimpulkan bahwa media adalah sebuah bahasa yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan alat bantu agar apa yang disampaikan mudah dicerna dan dapat dipahami dengan mudah oleh siswa dan juga dapat mempermudah proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, kita membahas mengenai dampak penggunaan media dalam pembelajaran. Hamalik mengungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan juga minat yang baru kepada siswa, serta membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa dan juga membangkitkan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yakni fungsi dari media pembelajaran. Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam mengajar yang turut mempengaruhi kondisi dan juga lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Nah, Hamalik juga mengungkapkan bahwa pemakaian media pembelajaran itu dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru kepada siswa, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, sedangkan menurut Levy dan Lenz, ia mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya dalam media visual, yaitu yang pertama, fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Jadi teman-teman, fungsi-fungsi yang sebelumnya telah saya sebutkan, yang pertama fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran, karena seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau pelajaran itu sendiri. Nah, adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi afektif. Dalam fungsi afektif media visual terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambing visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi tentang masalah sosial ataupun masalah tentang ras. Nah, selanjutnya ada juga fungsi kognitif yang ketiga adalah fungsi kognitif dalam media visual. Terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambing visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan juga mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar itu. Nah, yang fungsi yang terakhir adalah fungsi kompensatoris media pembelajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual memberikan konteks untuk memahami
memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Nah, pembahasan selanjutnya yakni sumber belajar. Apa pengertian dari sumber belajar? Jadi sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi tertentu. Nah, adapun para ahli telah mengemukakan pendapat tentang pengertian sumber belajar. Yang pertama, menurut Yusuf Hadiniarso, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi, dan dapat memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, selanjutnya ada juga pendapat menurut Edgar Dale. Ia mengemukakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan belajar seseorang. Selanjutnya, mengenai manfaat dan ciri sumber belajar. Suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan lebih efisien dalam usaha pencapaian tujuan instruksional jika melibatkan komponen sumber belajar secara terencana, sebab sumber belajar sebagai komponen penting dan sangat besar manfaatnya. Jadi apa saja manfaat dari sumber belajar tersebut? Yang pertama, ia memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya, karya wisata ke objek-objek seperti pabrik, pelabuhan, kebun binatang, dan sebagainya. Yang kedua, ia dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan juga konkret. Misalnya denah, sketsa, foto, majalah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yakni dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Misalnya, buku-buku teks, foto, film, narasumber, dan juga majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ia dapat membantu dalam memecahkan masalah pendidikan instruksional, baik dalam lingkup mikro maupun dalam lingkup makro. Nah, misalnya secara makro, yaitu sistem belajar jarak jauh atau SBJJ melalui modul. Nah, yang selanjutnya, ia dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Yang selanjutnya, ia dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan juga dalam mengembangkan lebih lanjut, misalnya buku teks, buku bacaan, film, dan lain-lain. Nah, yang mengandung di sini dalam hal ia mengandung daya penalaran sehingga dapat merangsang peserta didik untuk belajar dalam berpikir, menganalisis, dan berkembang secara lebih lanjut. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri dari sumber belajar. Secara garis besar, sumber belajar mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, jadi ini pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai bagaimana pemilihan sumber belajar. Jadi untuk memilih sumber belajar yang baik, kita perlu memperhatikan beberapa kriteria. Jadi apa saja? Yang pertama, ekonomis dan juga murah. Nah, ini poin penting, bahwa hendaknya dalam memilih sumber belajar terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan segi ekonomis dalam arti relatif murah, yakni secara nominal, uang dan biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Nah, kemudian yang kedua yakni praktis dan juga sederhana. Nah, praktis artinya tidak memerlukan pelayanan dan pengadaan sampingan yang sulit dan juga langka. Sedangkan sederhana artinya tidak memerlukan pelayanan khusus yang mensyaratkan keterampilan yang rumit dan juga kompleks. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat fleksibel atau luas. Artinya bahwa sumber belajar ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan dapat dipertahankan dalam berbagai situasi dan juga pengaruh. Nah, yang keempat yakni komponen-komponen sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini mungkin satu sumber belajar dapat sangat ideal, akan tetapi salah satu atau bahkan keseluruhan dari komponen ternyata justru menghambat instruksional itu. Nah, oleh karena itu, suatu komponen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Oke teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai media pembelajaran dan sumber belajar. Jadi saya harap pembelajaran kita pada
kesempatan kali ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi saya, tetapi bagi kalian semua juga. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.